Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelio Tiga Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Sistem Pendukung Keputusan. Nah, pada bagian pertama, SPK atau Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem yang membantu pengguna memilih alternatif terbaik berdasarkan data, kriteria, bobot, dan metode tertentu. Jadi SPK bukan menggantikan manusia, tapi membantu agar keputusan lebih objektif. Selanjutnya, pada tabel keputusan ini saya menggunakan 5 kriteria, yaitu C1 sebagai kehadiran, C2 disiplin, C3 tanggung jawab, C4 produktivitas, dan C5 kerjasama. Setiap kriteria memiliki kategori penilaian seperti sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Setelah itu, saya membuat data alternatif berupa beberapa karyawan, yaitu TK, Irfan, Fajar, Nafal, dan Pebi. Masing-masing karyawan dinilai berdasarkan 5 kriteria tadi. Selanjutnya ada pohon keputusan. Nah, di sini untuk akar yaitu C1 sebagai kehadiran. Nah, selanjutnya nomor 3 ada pemilihan asuransi terbaik menggunakan metode SAW dan WP. Nah, pada metode SAW pertama ditentukan dulu sifat kriterianya, yaitu cost atau benefit. C1 yaitu harga premi bersifat cost karena semakin kecil nilainya semakin baik. Sedangkan C2, C3, dan C4 bersifat benefit karena semakin besar nilainya semakin baik. Nah, ini untuk tabel yang pertama ada cost dan benefit, lalu alternatif dan bobot. Nah, ini untuk mencari bobot di sini pertama ditentukan dulu berapa bobot untuk masing-masing kriteria. Yang pertama ada C1 yaitu 40, C2 20, C3 15, dan C4 25. Nah, untuk mencari bobot di sini untuk rumus sama dengan 40 dibagi 100. Nah, yang selanjutnya juga sama 20 dibagi 100 dan seterusnya. Nah, lalu ada min max. Di sini untuk mencari minimal dan maksimal alternatif di kriteria. Nah, untuk cost di sini mencari minnya karena cost semakin kecil semakin baik. Nah, di sini didapat 60. Selanjutnya ada max. Nah, benefit untuk benefit itu max ya. Jadi di sini paling gede. Nah, ini ada 100. Lalu di sini juga ada 100. Yang terakhir ada 90. Nah, selanjutnya di sini dinormalisasikan. Ini alternatif 1 untuk rumusnya seperti ini. Nah, alternatif untuk cost itu min max dibagi alternatif. Nah, untuk benefit sebaliknya, untuk alternatif dibagi min max. Nah, untuk selanjutnya menghitung nilai preferensi. Di sini V1 itu maksudnya alternatif ya. Jadi untuk rumusnya di sini ada sum C5 C4 yaitu ini kolom C terus 51. Ini untuk rumusnya alternatif dikali bobot lalu ditambah dikali lagi alternatifnya dan bobot lalu seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu hasilnya 0,87. Ini untuk nilai preferensi alternatif V1 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini diketahui bahwa V2 dapat nilai preferensi alternatif tertinggi, jadi menjadi ranking 1, yang selanjutnya ada V1, yang ketiga ada V3, dan yang terakhir ada V4. Nah, selanjutnya di sini ada bobot kepentingan. Nah,
dan kepentingan. Nah, kepentingan itu ini ya bobot yang pertama sebelum dibagi. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, masuk ke metode WP. Nah, masuk ke metode WP atau weight product. Pada metode ini, setiap nilai alternatif dipangkatkan dengan bobot kriterianya. Untuk kriteria cost, bobotnya dibuat negatif, sedangkan untuk benefit, bobotnya positif. Nah, setelah mendapatkan nilai S, setiap nilai S dibagi dengan total seluruh S untuk mendapatkan nilai V. Nilai V terbesar menjadi alternatif terbaik. Nah, ini ya, kan tadi sudah diketahui untuk bobotnya. Jadi untuk pangkat ini yang cost tinggal kita jadikan min, lalu untuk benefit sama seperti sebelumnya. Nah, di sini untuk menghitung mencari nilai preferensi sementara. Nah, ini untuk S1, untuk rumusnya seperti ini. Nah, untuk rumusnya ada alternatif dipangkatkan lalu seterusnya dikali, terus selanjutnya ada alternatif dipangkat ini dibagi pangkat seperti apa sih ya, dipangkatkan. Nah, lalu hasilnya untuk S1 ada di 2,61. Nah, selanjutnya kita jumlah. Untuk jumlah tinggal di sum. Ini semua dibagi. Nah, setelah itu mencari preferensi alternatif. Nah, di sini tinggal nilai preferensi masing-masing dibagi dengan jumlah, lalu diketahui untuk nilai preferensi alternatif paling tinggi yaitu ada di V2 sama seperti tadi. Nah, terakhir adalah tahapan topsis. Pada metode topsis, langkahnya dimulai dari membuat matriks, normalisasi terbobot, menentukan solusi ideal positif dan negatif, menghitung jarak tiap alternatif terhadap solusi ideal, lalu menghitung nilai preferensi alternatif dengan nilai preferensi terbesar menjadi pilihan terbaik. Nah, kesimpulannya, SPK membantu proses pengambilan keputusan agar lebih terstruktur dan objektif. Dari perhitungan metode SAW, pada kasus pemilihan asuransi, alternatif terbaik adalah A2, yaitu asuransi sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.